Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kebenaran firman Tuhan berjudul akan dihukum. Akan dihukum. Siapa yang akan dihukum? Hukumannya apa? Ini pertanyaan yang kita akan jawab melalui renungan kesempatan kali ini. Markus 16 ayat 16. Dikatakan begini, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kalimat ini adalah lanjutan dari amanat agung. Amanat agung Tuhan Yesus. Kalau kita baca ayat sebelumnya, ayat 15 dikatakan, lalu ia, Yesus, berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Minggu lalu saya sudah membahas tentang siapa yang dimaksud dengan makhluk di sini. Saudara yang mau tahu, bisa lihat video saya sebelumnya. Jadi, respon terhadap amanat agung, yaitu berita Injil, dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ya. Karena jelas, semua orang sudah berbuat dosa. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara sekalian, ya, anugerah itu di dalam Yesus Kristus. Anugerah itu tidak ada usaha, karena itu pemberian Allah, pemberian cuma-cuma dari Allah. Di Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara sekalian, amanat agung yaitu pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kemudian dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis. Jadi percaya kepada siapa? Kepada Yesus yang mati di kayu salib, yang menjadi anugerah buat kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, Yesus itu. Supaya barang siapa atau setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang percaya tidak akan binasa dan tidak akan dihukum. Jadi siapa yang akan dihukum? Tentunya yang tidak percaya. Yang percaya tidak akan binasa dan tidak akan dihukum. Di Yohanes 3 ayat 17-nya dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Oleh siapa? Oleh Yesus. Ayat 18, barang siapa percaya kepada dia, ia tidak akan dihukum. Jadi percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi siapa yang akan dihukum? Ketika dia mendengar Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus yang berinkarnasi, yang melayani, yang mati di kayu salib, yang bangkit pada hari ketiga, kemudian yang naik ke surga, yang tidak percaya akan dihukum. Itulah sebab Yesus berkata begini di dalam Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi kalau kita mati dalam dosa, itu binasa untuk selama-lamanya. Itu hukuman bagi yang tidak percaya. Setelah mendengar Injil tidak percaya, dia akan kena hukuman. Makanya jangan sia-siakan kesempatan ketika kita mendengar Injil, kabar baik tentang Yesus. Harus direspon dengan apa? Percaya. Karena anugerah itu diterima dengan iman, baru kita diselamatkan. Percaya dan dibaptis. Jadi dua hal ini, percaya, iman, dibaptis, tanda pertobatan, itu seperti dua koin, dua sisi koin yang mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika mendengar Injil, karya Kristus, penebusan Kristus, kasih Allah di dalam Yesus Kristus, kita harus percaya, kemudian bertobat. Tanda kita bertobat, kita dibaptis. Kita jangan sia-siakan kesempatan itu. Bagi saudara yang sudah percaya Yesus, jangan sia-siakan anugerah terbesar yang Allah berikan ini. Kalau enggak, kita akan sia-sia dan juga akan kena hukum. 1 Korintus 15 ayat 1 dan 2. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Jadi kita harus teguh berdiri, artinya kita percaya kepada Injil. Ayat 2, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal, perhatikan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi kalau kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan, kita pun akan kena hukuman. 2 Korintus 6 ayat 1, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia
kasih karunia Allah yang telah kami terima. Bagaimana kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan, penebusan karya Kristus di kayu salib? Ketika kita tidak mengikuti kehidupan Kristus, tidak mengenakan kehidupan Kristus, tidak menuruti firman-Nya, itu kita menyia-nyiakan anugerah kasih karunia Tuhan. Makanya Yesus berkata, aku berkata kepadamu, barang siapa yang menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Jadi kalau kita menuruti firman yang di dalam Injil, firman Kristus, kita tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Sebaliknya, kalau kita tidak mengikuti firman Kristus, tidak mengikuti firman Injil, sehingga hidup kita tidak berpadanan dengan Injil, kita juga akan binasa, saudara. Nah, untuk itu saudara, mari kita ikut mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Ketika Yesus menampakkan diri, dimuliakan bersama dengan Musa dan Elia, Alkitab mencatat begini, ada terdengar suara dari sorga, Matius 17 ayat 5, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi ketika kita percaya Yesus, bertobat, meninggalkan kehidupan yang lama, kita harus dengarkan dia. Apa yang dimaksud dengan mendengarkan dia? Hidup seperti dia hidup, menuruti firman-Nya. Itu hidup yang Tuhan kehendaki setelah kita percaya. Yohanes, murid Yesus, mengatakan begini dalam suratnya, 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti dia hidup. Jadi ketika kita percaya Yesus, dengar Injil, berita kabar baik itu, kita percaya, kita harus hidup wajib sama seperti dia hidup. Makanya ketika orang percaya Yesus, dia harus makin lama makin serupa dengan Kristus. Bukan makin tidak serupa dengan Kristus, malah makin serupa dengan dunia. Jangan-jangan dia belum merespon Injil. 1 Petrus 1 ayat yang ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa. Jadi waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita disebut anak-anak Allah. Itulah sebabnya kita menyebut Allah itu Bapa. Yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di bumi ini. Hidup dalam ketakutan di sini adalah hidup dalam ketakutan kudus. Artinya takut untuk berbuat dosa. Takut kalau kita sampai tidak hidup berkenan kepadanya. Ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan ayat 19, dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi Yesus mati di kayu salib untuk karyanya, penebusannya. Kita harus menghargai penebusannya dengan hidup dalam ketakutan, artinya hidup benar. Sampai kita bukan hanya tidak berbuat dosa, tetapi tidak dapat berbuat dosa. Sebagaimana Kristus pernah berkata, siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Karena dia memang selama hidupnya tidak berbuat dosa. Ayat 20, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ayat 21, oleh dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jadi dengan kematian Kristus kita percaya hidup sesuai dengan kehendaknya. Maka kita memiliki pengharapan kepada Kristus. Ayat terakhir 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Perhatikan, menyucikan dirimu. Jadi penyucian aktif. Kita sendiri yang secara aktif menyucikan diri kita oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Saudara-saudara sekalian, siapa yang akan dihukum? Tentunya yang mendengar Injil kemudian tidak percaya. Dia akan dihukum. Sebaliknya, dia akan hidup kekal ketika percaya dan menuruti firman Kristus. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara diberkati dengan firman Tuhan ini, saudara bagikan kepada yang lain, supaya yang lain pun diberkati Tuhan. Jangan lupa, saudara yang pertama kali menyaksikan video saya ini, langsung subscribe dan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan, saudara yang pertama kali mendengarkannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.